Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video mata kuliah Evidence-Based Midwifery yang dibuat dalam rangka kuliah daring Stikes Trimandiri Sakti Bengkulu, Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan. Pada video ini, saya, Violeta Siska Mutiara, akan menjelaskan tentang dasar-dasar evidence-based midwifery. Istilah evidence-based midwifery di sini berdasarkan asal katanya. Evidence-based itu artinya adalah berdasarkan bukti atau berbasis bukti. Berarti bukan berdasarkan pengalaman. Yaitu bagaimana seorang bidan bisa melakukan praktek kebidanan di tempat prakteknya berdasarkan bukti ilmiah terkini yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukti ilmiah yang dimaksud di sini misalnya adalah artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari jurnal yang bisa dipercaya atau valid. Jurnal seperti apa yang bisa dipercaya atau valid adalah jurnal yang semakin tinggi kevalidannya, itu berarti semakin baik atau bisa digunakan dalam waktu yang panjang. Untuk mengetahui valid atau tidaknya jurnal tersebut, nantinya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dalam mata kuliah ini, kita akan mempraktekkan evidence-based midwife dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah sebelum nanti kita menyusun pertanyaan klinik, nanti kita akan membuat PICO. Setelah didapatkan PICO dan pertanyaan klinik, kemudian kita akan melacak bukti ilmiah yang terkini dan terbaik menggunakan website, baik itu dari jurnal internasional maupun dari jurnal dalam negeri. Setelah itu, apabila jurnalnya sudah ditemukan, kita akan melakukan telaah kritis. Harapannya setelah dilakukan telaah kritis, jurnal yang sudah kita telaah tersebut dapat diimplementasikan di tempat praktek masing-masing dari mahasiswa atau alumni apabila setelah selesai pendidikan. Dan dalam implementasinya tentu saja harus dievaluasi dan diawasi. Sebelum kita membuat pertanyaan klinis, yang akan kita buat pertama adalah PICO-nya terlebih dahulu. PICO di sini adalah singkatan dari P-nya adalah patient atau problem, yaitu pasien atau masalahnya. Saya contohkan di sini yang pertama adalah pasien infartu kala 4 dengan atonia uteri. P ini bisa diganti apa saja sesuai dengan ketertarikan Anda atau keinginan Anda atau pasien yang sering Anda hadapi. Dan PICO ini adalah tugas pertama Anda nanti di mata kuliah ini. Jadi harus diperhatikan betul apa yang dimaksud PICO di sini. Jadi P-nya di sini saya contohkan pasien infartu kala 4 dengan atonia uteri. Bila Anda mau mengganti misalnya pasien ibu hamil dengan anemia, itu P-nya misalnya. Nah, itu juga boleh. Atau misalnya P-nya mau diganti balita dengan diare, itu juga bisa. Atau misalnya mau diganti ibu menyusui dengan kebutuhan kontrasepsi misalnya, itu juga bisa. Sedangkan I adalah intervention atau tindakan yang diberikan, boleh berupa terapi atau pengobatan, boleh berupa pemeriksaan, tergantung dari jenisnya yang kita inginkan. Misalnya di sini pasien infartu kala 4 dengan atonia uteri, intervensinya berdasarkan background question atau berdasarkan background knowledge kita. Kalau atonia uteri ada kita sudah mempelajari misalnya dengan kondom kateter. Kalau misalnya yang lain nanti saya beri contoh.
Comparison di sini adalah pembanding. Pembanding di sini contohnya adalah kalau atonia uteri penanganannya dengan KBI, KBE, KAA. Nah, comparison ini boleh 1 atau boleh 2 atau boleh 3. Misalnya, P-nya pasien infarktun skala 4 dengan atonia uteri, I-nya kondom kateter, C1 dengan KBI saja, C2 KBE saja, C3 KAA saja, C4 KBI ditambah dengan KBE ditambah dengan KAA ditambah dengan kondom kateter, C5 KBI ditambah KBE ditambah dengan kondom kateter, dan sebagainya. Kita boleh memasukkan comparison atau pembanding yang kita rasakan kita perlu mencari sumbernya, kita perlu mencari bukti ilmiahnya, atau kita pernah membacanya, atau kita pernah mendengar dari orang lain, dan kita akan membuktikan apakah perlakuan atau apakah terapi atau apakah pemeriksaan tersebut efektif atau tidak. Sedangkan outcome adalah keluaran atau hasil. Misal contoh di sini adalah kalau yang atonia uteri dilakukan kondom kateter atau dilakukan KBI KBE, maka perdarahan terhenti dan pasien nifas normal. Seperti saya contohkan tadi, misalnya pasien ibu hamil dengan anemia. Intervensinya adalah pemberian tablet Fe. Misalnya, C-nya kita boleh contohkan misal C1, pemberian tablet Fe ditambahkan dengan vitamin C. C2, pemberian tablet Fe ditambahkan dengan buah pepaya. C3, pemberian tablet Fe ditambahkan dengan air jeruk. Boleh diselanjutkan dengan C yang lain, atau misalnya konsumsi hati atau daging merah misalnya. Ini terapinya boleh kita pilih, silakan. Itu sesuai dengan background question atau background knowledge Anda, tergantung dari pengetahuan Anda. Outcome-nya kalau yang anemi tadi berarti kadar Hb ibu hamil normal. Nah, PICO ini silakan nanti Anda buat sendiri di rumah sesuai dengan keinginan Anda. Boleh Anda ganti menjadi P-nya misal ibu hamil, ibu menyusui, ibu bersalin, bayi baru lahir, neonatus, balita, anak prasekolah, atau mungkin wanita usia subur, pasangan usia subur, pria usia subur, atau misalnya menopause, lansia, itu boleh. Silahkan menyesuaikan. I-nya juga menyesuaikan dengan apa yang mungkin sudah Anda pelajari ataupun mungkin sudah Anda alami di tempat praktek. Dengan 1 buah I dan beberapa C itu juga boleh. Kemudian outcome-nya adalah tadi, keluaran atau hasilnya yang diharapkan itu apa. Setelah kita membuat PICO, nantinya kita akan melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari evidence. Nah, di sini ada dituliskan burn your traditional textbooks. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan pakai sumber dari buku yang sudah lama. Misalnya 10 tahun terakhir itu sudah tidak valid atau tidak akurat, tidak bisa dipercaya lagi. Revisi paling tidak 1 tahun sekali dan pada referensi yang update, terutama misalnya yang 5 tahun terakhir ya. Jadi lebih baik yang 5 tahun terakhir, kecuali misalnya memang ada teori yang sampai sekarang belum ada yang bisa menggantikan teori tersebut, berarti itu harus dari teori asalnya. Kemudian selain dari textbook, kita bisa mencari dari evidence database. Ini contohnya nanti banyak di sini seperti yang dituliskan di sini, dan nanti juga di pertemuan ketiga kita akan melihat beberapa contoh website jurnal internasional untuk mencari artikel-artikel ilmiah. Kemampuan apa yang diperlukan dalam mata kuliah ini? Yang pertama harus familiar dengan Windows atau boleh juga dengan Linux dan menyesuaikan yang lain. Harus bisa Internet Explorer, boleh pakai Google Chrome, boleh pakai Mozilla dan yang lainnya, dan ada Netscape dan bisa menguasai Netscape Communicator, bisa melakukan pencarian atau searching, bisa browsing, bisa mengklik mana jurnal yang sesuai, bisa memilih dan mendownload mana artikel yang dipilih.
Artikel di sini yang diharapkan untuk mahasiswa cari boleh yang free atau yang gratis, itu sudah banyak di jurnal-jurnal, jadi bisa dicari sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Setelah dilakukan pencarian, kita akan melakukan telaah kritis nantinya di mata kuliah ini. Telaah kritis ini adalah sangat bermanfaat supaya kita menentukan apakah jurnal, apakah artikel yang sudah kita dapatkan itu valid atau tidak, dan hasil dan manfaatnya itu bisa disesuaikan dengan praktek kita atau tidak, bisa membantu menetapkan bahwa jurnal tersebut bagus atau tidak dan sesuai tidak untuk pasien kita misalnya. Nah, untuk telaah kritis ini ada uji diagnosis, ada terapi atau pencegahan, prognosis, kemudian di situ juga kadang ada cost benefit. Tapi yang paling penting ada 4 yang nantinya akan kita pelajari, yaitu telaah kritis untuk artikel atau jurnal diagnostik, ada yang terapi, ada yang prognostik, ada yang harm. Saya akan jelaskan dulu yang pertama, yaitu artikel diagnostik. Artikel diagnostik di sini maksudnya adalah apabila Anda ingin mencari jurnal yang berisi artikel tentang membandingkan pemeriksaan satu dengan pemeriksaan yang lain, mana yang lebih efektif. Saya kasih contoh. Misalnya adalah untuk kita pikonya dulu ya. P-nya adalah seorang wanita usia subur dengan keluhan benjolan payudara, benjolan pada payudara. I-nya kita bisa sesuai dengan misalnya yang sudah dipelajari dengan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri misalnya. C-nya bisa dengan gold standarnya, yaitu pemeriksaan mamografi. Nah, pemeriksaan itu adalah C-nya. C-nya boleh 1 misalnya. Kemudian O-nya adalah terdeteksi apakah mengalami fibroadenoma mamae atau bahkan sampai ke kanker payudara misalnya. Atau contoh yang lain misalnya P-nya apabila ada pasien dengan suspek coronavirus, suspek COVID-19 atau suspek terjangkit atau tertular coronavirus. Nah, di situ kita I-nya bisa pemeriksaan misalnya rapid test. Nah, sedangkan C-nya comparison-nya misalnya pemeriksaan swab. O-nya terdeteksi apakah COVID-19-nya positif atau negatif. Itu yang diagnostik. Boleh diganti yang lain, misalnya untuk pasien menegakkan diagnosis ginjal atau menegakkan diagnosis misalnya mola hidatidosa atau yang lainnya. Itu P-nya bisa diganti-ganti. Intinya diagnosis di sini adalah apabila Anda ingin mencari jurnal yang membandingkan pemeriksaan satu dengan pemeriksaan yang lain, mana yang lebih efektif untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit. Kemudian terapi. Terapi di sini maksudnya adalah Anda ingin mencari jurnal atau menelaah kritis jurnal tentang pemberian pengobatan atau terapi antara terapi A dengan terapi B dengan terapi C dengan terapi D, mana yang lebih baik. Misalkan tadi yang ibu hamil dengan anemi, terapi satunya adalah pemberian Fe, terapi 2-nya Fe plus vitamin C, terapi 3-nya Fe plus buah papaya, terapi 4-nya Fe plus air jeruk misalnya. Itu kita mau bandingkan mana yang lebih efektif, berarti cari jurnal yang seperti itu. Atau yang lain misalnya P-nya balita dengan diare, I-nya pemberian gula garam saja atau oralit saja misalnya. C-nya pemberian oralit plus zinc atau nanti ada C2, C3 dan sebagainya. O-nya
apa diare teratasi misalnya boleh. Itu kalau yang terapi. Jadi kita mau membandingkan mana yang paling efektif untuk mengobati atau menangani atau melakukan penata laksanaan pada kasus tersebut. Sedangkan untuk yang prognostik ini biasanya untuk melihat atau mencari jurnal, misalnya untuk harapan hidup. Misal prognostiknya P, seorang perokok pasif misalnya, misalnya P-nya adalah seorang ibu hamil misalnya, I-nya merokok pasif, sedangkan C-nya tidak perokok pasif, O-nya bayinya mengalami BBLR atau tidak misalnya, atau mengalami gangguan kehamilan misalnya. Nah, itu kita mau melihat antara ibu hamil yang sebagai perokok pasif dibandingkan dengan yang tidak perokok pasif atau tidak, misal suaminya tidak merokok, keluarganya tidak ada yang merokok, mana yang outputnya menghasilkan bayi yang BBLR misalnya. Atau angka harapan hidup misalnya seorang yang terdeteksi positif COVID-19, angka harapan hidupnya berapa persen? Atau seorang yang terdeteksi kanker serviks, angka harapan sembuhnya berapa persen? Atau seorang yang hari ini misalnya terdeteksi HIV/AIDS, angka harapan hidupnya berapa tahun misalnya, itu bisa dengan prognostik. Sedangkan yang harm ini adalah untuk melihat efek samping. Misal tadi kalau yang perokok pasif tadi, itu tadi adalah mau melihat berapa persen yang mengalami BLR-nya. Sedangkan harm di sini kita mau lihat dari efek sampingnya atau misal bahayanya. Misal ibu bersalin kala 4 dengan jahitan perineum, atau boleh ibu nifas dengan jahitan perineum, atau ibu nifas dengan luka perineum derajat 3 misalnya. I-nya dilakukan jahitan perineum menggunakan dengan sebelumnya disuntik lidokain misalnya, sedangkan C-nya tidak disuntik lidokain. Kemudian angka harapannya untuk cepat sembuh yang mana misalnya, itu yang harm. Atau contohnya yang lain adalah misal P-nya bayi baru lahir, tali pusatnya belum sudah dipotong misalnya. I-nya perawatan tali pusat dengan kasa steril misal. C-nya C1 perawatan tali pusat tanpa apa-apa atau bersih kering misalnya. C2 perawatan tali pusat dengan povidone iodin. C4 perawatan tali pusat dengan alkohol. C5 perawatan tali pusat dengan lotus bird misalnya. Nah, itu kita mau melihat mana yang punya efek samping, itu berarti pakainya yang harm. Nah, itu dari jenis-jenis, Anda harus bisa membedakan jurnal yang akan Anda cari itu masuknya di diagnostik, terapi, prognostik, atau harm, masuknya kemana. Nah, nanti kita akan mempelajari juga di pertemuan keempat, yaitu bagaimana melakukan telaah kritis dengan user guide 3 tersebut. Kita pelajari nanti. Nah, dari pertemuan 1 ini, tugasnya adalah membuat atau menyusun PIKO sesuai ketertarikan atau ide Anda, atau sesuai pasien yang sering Anda hadapi di tempat kerja. Boleh bayi, balita, anak, remaja, ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, lansia. P-nya silahkan ganti apa saja boleh, masalahnya apa saja boleh, keluhannya apa saja boleh. Dibuat singkat saja P-nya. Misalnya tadi P-nya ibu, boleh misal ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, atau misalnya lansia dengan menoragi misalnya,
atau remaja dengan dis minor misalnya, atau ibu menyusui dengan mastitis. Boleh apa saja P-nya silahkan. I-nya juga silahkan satu tentukan mungkin yang terbaru yang pernah Anda dengar. C-nya boleh C1, C2, C3 silahkan berapa boleh sesuai dengan terapi-terapi atau pemeriksaan-pemeriksaan atau hal-hal lain yang pernah Anda tahu. Mungkin pengobatan herbal, Anda mau membuktikan apakah pengobatan herbal tersebut efektif atau tidak, itu boleh, silahkan kumpulkan sesuai dengan pengetahuan atau yang Anda ketahui sejauh mana, itu silahkan. O-nya sudah jelas tadi ya, keluarannya, hasilnya. Nah, tugas ini cukup diketik dalam Microsoft Word dengan isi hanya 2 halaman saja. Halaman yang pertama isinya hanya cover berisi nama, NPM, kelas, silahkan kalau mau pakai logo TMS dan sebagainya boleh. Kemudian di halaman keduanya isinya hanya tuliskan saja P.2, I.2, C.2, O.2, cukup 4 baris saja isinya. Setengah halaman, 1/4 halaman sudah cukup. Misal tadi P, ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. I misalnya apa? Memberikan apa? C1 apa? C2 apa? C3 apa? Terus O-nya apa? Cukup itu saja. Jadi tugas pertama ini hanya 2 halaman atau 1,5 halaman sudah cukup. Cover yang kedua cuma P.2, I.2, C.2, O.2 sesuai keinginan Anda P-nya, sesuai ketertarikan Anda. Tugasnya hanya itu. Mahasiswa mengirimkan sendiri, diisi Google Form-nya dari nama, alamat email, nama, NPM, kelas, kemudian tugasnya yang tugas 1 silahkan diklik tugas 1, kemudian uploadkan file Word-nya tadi di Google Form tersebut. Ya, mungkin itu pertemuan pertama kita. Silahkan dipelajari. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan secara kolektif kepada si Pen yang nantinya si Pen akan mengirimkan ke saya. Nanti akan saya jawab. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.